Di tempat paling sunyi di muka bumi, satu sinyal datang tanpa asal. Dan ketika diterjemahkan, manusia mulai bermimpi tentang dunia yang tidak asing karena mereka pernah ke sana, atau akan ke sana, atau tidak pernah kembali dari sana. Stasiun Aurora 9 tidak ada di peta sipil. Terletak 40 km di dalam permafrost Greenland, pos radar ini dibangun oleh militer pada 1981 untuk melacak satelit musuh, badai matahari, dan hal-hal yang tidak dijelaskan secara resmi. Tapi yang mereka temukan di sana bukan ancaman musuh, melainkan gema dari tempat yang tak pernah disebut dalam pelajaran astronomi. Letnan Kolonel Hasker adalah kepala stasiun. Sejak kedatangannya, ia sudah menandatangani 3 protokol kerahasiaan. Salah satunya disebut Kode 0, prosedur untuk menghadapi sinyal tak dikenal yang tidak terdaftar dalam katalog bintang manapun. Protokol itu belum pernah digunakan sampai hari ke-201 musim dingin itu. Sinyal datang seperti dering kuno, ritmis, logis, tapi tidak berasal dari sistem milik siapapun. Frekuensinya tetap, namun lokasi asalnya tidak bisa difiksasi. Koordinat X135, Y90, Z tak hingga. Tidak ada yang mengerti apa itu berarti, tapi komputer menyimpan datanya. Dalam 8 jam, mereka berhasil mengurai fragmen pesan. Pesannya bukan bahasa, tapi pola. Seperti notasi matematika yang jika disusun membentuk kontur planet. Tapi tidak ada planet yang cocok. Permukaan bergunung es, atmosfer tipis, dan satu objek besar yang berputar mengelilinginya. Objek itu menyerupai stasiun milik manusia, tapi lebih besar, lebih rusak. Malam itu kru mulai bermimpi. Tidak semua langsung, tapi yang pertama adalah teknisi sinyal, Ramirez. Ia bermimpi berjalan di koridor logam yang beku, mendengar langkah berat tapi tak pernah melihat siapapun. Ia melihat jendela yang menghadap planet mati. Dan saat ia terbangun, seluruh tubuhnya basah seperti habis kehujanan, padahal suhu ruangan diatur 23 derajat. Hari berikutnya, operator radar bernama Lee bermimpi hal serupa, tapi ia mengaku lebih jauh. Ia melihat dirinya sendiri, lebih tua, lebih kurus, menulis sesuatu di dinding dengan darah. Tulisan itu berbunyi, "You weren't first." Lee bangun sambil menangis dan meminta dipindah ke stasiun lapis kedua. Permintaannya ditolak. Setelah mimpi itu jadi kolektif, Hasker mengaktifkan protokol kode 0. Ia mengurung seluruh personil di dalam zona aman, tapi mimpi tetap datang. Tak ada yang sama persis, tapi selalu dalam pola yang serupa. Planet mati, bangunan melayang. Suara-suara di radio yang tak punya asal. Satu kata muncul berulang di transkrip. Pulang. Para ilmuwan mulai menduga stasiun ini tidak normal. Saat menggali ulang pilar pondasi, mereka menemukan kerangka logam yang bukan dari proyek militer manapun. Ada bagian bertuliskan tahun 2031, padahal bangunan ini didirikan 1981. Satu teknisi mulai muntah darah. Satu lagi ditemukan berdiri di luar tanpa pakaian, beku. Ahli geomagnetik dari Denmark datang dan mengukur bahwa medan magnet di bawah stasiun Aurora 9 tidak mengikuti pola kutub utara bumi, tapi melingkar seperti arloji. Waktu tidak stabil di dalam kompleks. Jam digital melambat. Kamera pengawas merekam bayangan yang datang sebelum tubuh. Peneliti bahasa mencoba menyusun sinyal asli menjadi pola biner. Hasilnya bukan instruksi, tapi rekaman gambar. Potongan wajah-wajah familiar, termasuk wajah Hasker sendiri, tapi lebih tua.
dengan mata membusuk dan tulisan di pipi, "Kamu sudah mencoba, kamu tetap gagal." Hasker menghancurkan layar itu dengan kursi. Mereka mulai sadar, itu bukan pesan dari luar, tapi dari dalam, dari versi mereka sendiri, dari masa yang belum terjadi tapi sudah terulang. Mimpi itu bukan mimpi, tapi memoir dari tubuh yang pernah tinggal di sana dan gagal pulang. Stasiun itu bukan pos pemantauan, tapi pemakaman. Satu demi satu kru menghilang. Bukan pergi, tapi lenyap. Rekaman video memperlihatkan mereka membelok di sudut koridor dan tidak muncul lagi, seakan ruang itu melipat. 2 teknisi mencoba kabur dengan helikopter. Mereka hanya naik 50 meter sebelum mesin mati total. Mereka ditemukan kembali di bawah ruang makan dalam posisi duduk dengan senyum. Laporan terakhir Hasker berbunyi, "Stasiun ini bukan dibangun di atas bumi, tapi di atas simpul waktu. Kita bukan yang pertama, kita juga mungkin bukan yang terakhir. Jika pesan ini sampai kepadamu, matikan semuanya. Jangan jawab, jangan lihat ke jendela, jangan percaya bayanganmu sendiri." Setelah pesan itu, semua komunikasi dengan Aurora 9 berhenti. Pemerintah menutup laporan dengan alasan kerusakan sistem pendingin. Tapi satu-satunya gambar yang bocor ke publik adalah foto kabur seorang kru yang tertangkap kamera. Ia menghadap ke dinding, tapi wajahnya bisa dilihat karena kamera memantul ke kaca. Dan wajah itu bukan dirinya. Sinyal yang sama muncul lagi tahun 2001 dari koordinat yang berbeda, tapi tetap tidak eksis dalam katalog bintang. Saat didekode, suara-suara dalam mimpi itu kembali pada sekelompok ilmuwan sipil di Islandia. Mereka bermimpi tempat yang sama, bangunan yang sama, tapi kali ini sinyal membawa satu tambahan, kode waktu dalam angka jam dunia. Dan jam itu menunjuk satu waktu yang belum terjadi, tapi sudah terekam dalam catatan yang tak pernah ditulis. Protokol kode 0 kini disimpan di bawah klasifikasi hitam. Tapi entah siapa yang pertama menulisnya, dan entah siapa yang akan membaca versi berikutnya. Karena waktu, seperti stasiun ini, tidak bergerak. Ia berulang. Dan dalam setiap putaran ada kita mencari jalan keluar dari ruang yang sudah menutup sebelum kita sadar sedang dikunci dari dalam.